warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan rekan-rekan guru, terutama kepala sekolah yang bisa hadir dalam acara sosialisasi peringatan guru penggerak yang akan kami paparkan oleh saya Dwi Jayanti dan teman saya Bapak Rusma. Baik yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Pesawaran, yang saya hormati Bapak Hendri Faiz selaku Wakil Guru SMP Negeri 31 Pesawaran beserta Dewan Guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat kita dapat berkumpul di negeri ini. Dan juga tidak lupa salawat salam kita ucapkan kejadian besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk orang yang beruntung dan dapat berkumpul di akhir jauh. Langsung saja dalam hari ini untuk memenuhi tugas dan kami selaku guru penggerak angkatan 9. Di sini kami akan memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Di sini kami tidak bermaksud untuk mengajari atau bagaimana ya Bapak Ibu. Di sini kami hanya ingin berbagi saja dengan apa yang terjadi ada yang di sekolah ini seperti apa. Baik, untuk yang pertama sebelum kita memulai acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Acara yang berikutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah UPD SMP Negeri 31 Pesawaran kepada beliau menjadi bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita pada siang hari ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah syafaatnya kita nantikan sampai yaumil qiyamah nanti. Tabipun pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu sebagai calon penggerak yang sudah menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan kegiatan ini, bahwa pada hari ini kita akan mengikuti sosialisasi terkait tugas dari calon guru penggerak ini. Harapan saya dengan adanya guru penggerak ini akan membuat wajah sekolah kita SMP 31 Pesawaran ini menjadi lebih maju ke depan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu semuanya kita ikuti kegiatan ini, kita cermati, kita pahami apa yang akan disampaikan nanti. Semoga kelak apa yang disampaikan akan kita laksanakan di dalam kehidupan kegiatan belajar mengajar kita sehari-hari. Maka dari itu harapan saya, mari kita bersama-sama mengikuti dengan seksama, mengikuti dengan serius, mengikuti dengan sebaik-baiknya. Untuk yang berikutnya, sedikit saya tambahkan di luar konteks itu, bahwa ini baru dapat info sedikit terkait ASN yang diisi kemarin, yang dikumpulkan kemarin terkait Pak, bahwa setelah saya tanya dikumpul dengan siapa, ternyata yang dikumpulkan bukan cuma pokok-pokoknya saja, tapi scan aslinya. Ya, nanti dikumpulkan menjadi satu dalam bentuk file
jadi satu, nanti dimasukkan ke dalam flash disk. Itu yang mau diberikan di situ. Berikut dengan fotokopi PKG per tahun setiap tahunnya dari tahun penilaian. Jadi kalau penilaian Paknya itu sampai dengan 2015, berarti dari 2015 sampai saat ini dikumpulkan fotokopiannya, nanti saya rilis. Itu informasi terbaru yang harus dikumpulkan. Kembali lagi ke sini, saya tidak panjang lebar menyampaikan karena masih banyak yang perlu disampaikan, bahwa kegiatan pada siang hari ini memang sangat penting sekali untuk disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, maka sekali lagi mari kita sama-sama. Jika nanti kurang jelas, silakan bertanya apa yang masih bingung, ya, supaya tidak tanya-tanya di belakang ini apa dari kegiatannya. Nanti ketika disampaikan, setelah itu ada ruang tanya jawab, silakan ditanya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh kepala sekolah. Ya, semoga ini menjadi motivasi untuk kita semua, ya, bagi rekan-rekan yang belum mengikuti Jalan Guru Penggerak bisa tertarik untuk mengikutinya. Semangat ya, Bapak Ibu yang ingin mengikuti. Langsung saja kita ke acara inti. Jadi di sini saya bersama rekan saya Bapak Tulus ingin memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Dan sekali lagi di sini kami tidak niat untuk mengajari, tetapi di sini kita sharing masalah-masalah apa saja yang ada di sekolah dan bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut. Langsung saja untuk pemateri pertama, yaitu Bapak Tulusmo. Kepada Bapak Tulusmo, saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu selaku rekan saya calon guru penggerak dari SMP Negeri 31 Pesawaran yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara atau menyampaikan sedikit kaitan dengan materi yang sudah pernah kami dapatkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk bisa menyampaikan ilmu atau pemahaman kami selama kami mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Mudah-mudahan di sini kita saling bertukar pengetahuan, saling mengisi berkaitan dengan pemahaman kita selama kita menjadi guru. Kemudian saya lagi kepada rekan-rekan di sini, saya dengan guru ini mohon maaf bukan memberikan sesuatu yang kami dibilang sudah tahu atau mungkin memberikan ceramah, memberikan materi kepada Bapak Ibu. Tapi ini adalah memang tugas dari kami dari calon guru penggerak untuk menyampaikan apa yang sudah pernah kami dapatkan. Harapannya adalah saling bekerja sama sehingga kita nanti di sekolah kita bisa untuk melaksanakan hal-hal atau yang berkaitan dengan bagaimana kita mendidik anak kita supaya lebih sesuai dengan yaitu tadi filosofi Ganjar Pranowo atau pelajar Pancasila. Jadi saya harapkan di sini mohon kerjasamanya, kemudian memberikan motivasi dan semangat kepada kami sehingga kami bisa menyelesaikan tugas-tugas kami dengan maksimal. Selanjutnya di sini di modul 2
ini kami ada bagian yaitu 1.4 yang namanya budaya positif, dan di sini adalah memang sudah sesuai dengan apa yang harus kita laksanakan di sekolah. Bahwa di sekolah itu harus kita laksanakan budaya positif supaya warga sekolah, terutama murid-murid kita itu menjadi nyaman, senang, dan betah di sekolah. Tetapi memang banyak kendala yang kita hadapi bersama di sekolah kita ini, sehingga untuk menerapkan budaya positif itu butuh proses, butuh waktu, butuh kerjasama, butuh kesabaran, butuh semangat yang tinggi. Karena memang di tempat kita, karakter murid kita, karakter anak kita agak berbeda, sehingga butuh kerja ekstra supaya anak kita terdidik, terarah, dan mempunyai perilaku yang baik. Nah, selama ini bisa kita lihat keseharian murid kita. Ini yang PR kita bersama. Dengan kurikulum merdeka ini, bagaimana kita, bagaimana usaha kita untuk memperbaiki perilaku, sikap, dan tata tertib atau disiplin anak-anak kita. Oleh sebab itu, di budaya positif kami mendapat materi, ada 6 tahapan sebetulnya yang diberikan, tapi kami di sini akan menyampaikan dari 3 tahapan yang terakhir, yaitu di sini nanti ada berkaitan dengan keyakinan kelas, bagaimana kita mengolah kelas kita menjadi kelas yang nyaman. Kemudian nanti ada poin yang keempat, ada poin yang kelima, dan yang keenam nanti akan turun ke bawah. Ya, di sini yang pertama yang akan kita coba sampaikan adalah keyakinan kelas. Bagaimana kita di dalam kelas ini kita berusaha untuk kelas kita menjadi nyaman, anak menjadi senang di dalam kelas dan mau mengikuti proses pembelajaran dengan maksimal. Karena di dalam keyakinan kelas ini ada unsur utama yang memang sudah terbentuk, yaitu peraturan kelas. Dan peraturan kelas itu merujuk kepada peraturan sekolah. Jadi keyakinan kelas adalah bagaimana kita sebagai guru membentuk itu, membimbing anak-anak supaya bisa dalam kelas ini menjadi sesuatu yang kesepakatan bersama, sehingga di dalam kelas itu aturan dibuat bersama. Di sini yang agak memang baru dan agak berbeda. Kalau peraturan kelas memang sudah umum, sudah memang ada dari peraturan sekolah. Semua di kelas itu tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu kan peraturan kelas. Atau tidak boleh mencontek semua, atau tidak boleh berkata kasar, itu kan peraturan kelas. Tapi di sini kita ada hal yang baru rupanya, yaitu keyakinan kelas. Ini yang dibuat atau dipandu berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid, sehingga murid tidak merasa terbebani, sehingga murid merasa ini adalah kesepakatan kita, ini adalah kemauan kita. Mungkin bisa diturunkan di ini. Ini ada contoh situasi yang bisa kita lihat di sini sebelum masuk ke lebih dalam materi. Sambil saya pilih biar kelihatan, karena menyampaikan di sini ada yang dimunculkan. Mungkin di sini kita lihat bisa mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Ini ada pengantarnya, bisa dilihat Bapak Ibu. Ada poin yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini ada yang pertama. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu mencuci dan seterusnya. Kemudian memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1-5 meter pada saat pandemi yang lalu. Kemudian ada lagi di sini seumpama, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ya mungkin sama aja lah kita sekolah, di sekolahan, mengapa kita harus masuk sesuai jamnya, yaitu 7:30, seperti itu. Di sini dijelaskan untuk mendukung motivasi implisit atau kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih mengharapkan seorang dibandingkan mengikuti selangkah peraturan.
Artinya di sini adalah bagaimana kita dengan hal-hal yang disampaikan di sini supaya yang melakukan atau melaksanakan hal tersebut itu memang menyadari. Jadi memang itu bukan karena takut dengan polisi, tetapi memang karena menjaga keselamatan yang seperti itu. Jadi didorong atau diarahkan untuk berpikir bukan karena takut dengan polisi atau bukan karena takut melanggar peraturan, tapi didorong supaya orang itu sadar bahwa menjaga keselamatan terutama orang itu penting. Kemudian yang kedua juga sama ini pada masa pandemi sepertinya ya. Kenapa ini diberlakukan, kemudian kenapa kita harus mengikuti? Supaya kita menjaga keselamatan nyawa kita atau kesehatan kita. Minimal dengan hal ini dimunculkan, kita tahu supaya nantinya kita tidak asal saja atau tidak pakai masker, tidak mencuci tangan. Ini pada saat pandemi Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Itu tadi kalau di sekolah dan di kelas itu memang peraturan tertulis, mungkin bisa ditempel di kantor kalau di sekolah atau mungkin di kelas kalau di dalam kelas. Kenapa kita harus itu? Intinya adalah supaya kita punya kesadaran diri bahwa kita melaksanakan sesuatu itu memang harus sesuai dengan waktunya, harus tepat waktu dari dorongan dalam hati, bukan karena memang peraturan yang ditempel. Ya, jadi memang niat dari hati supaya bisa memenuhi apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan. Mungkin enggak diturunkan dulu. Nah, di sini ada lingkaran yang di situ ada hal-hal yang dicantumkan sehingga nanti membentuk suatu hal yang berkaitan dengan budaya positif. Intinya adalah budaya itu maksudnya adalah kebiasaan kita, baik kita sebagai guru dan siswa, supaya bisa berperilaku yang baik di dalam lingkungan sekolah. Ya, jadi sini munculnya pertama itu ada peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, lingkungan positif, kemudian budaya positif. Jadi ini di dalam kelas dimaksimalkan lagi menjadi keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan yang positif, kemudian menjadi kebiasaan di sekolah. Ini harapan kita ke depannya. Artinya dengan ini adalah hal yang baru yang saya dapatkan, mungkin juga bagi rekan yang lain, bagaimana kita mengkondisikan sekolah kita itu menjadi kegiatan atau memang berbudaya yang positif. Karena kita sudah sadar betul untuk murid-murid kita yang sekarang ini banyak hal negatif yang sering kita lihat, yang sering kita di situ bagaimana usaha kita untuk memperbaiki itu. Mungkin nah, ini ada sebuah tayangan berupa kalimat dan yang lain. Di sini ada pertanyaannya, di sini mana yang merupakan keyakinan kelas mengapa? Itu tadi, ya. Jadi ini bukan sama tulisannya, tapi kita disuruh memilih mana yang dikatakan keyakinan kelas. Yang sebelah sini contohnya sepakat kelas datang tepat waktu mengucapkan salam. Kemudian juga bersih di luar sekolah. Yang ketiga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam belajar. Ini ditulis peraturan kelas seperti itu. Di sebelah sana juga ditulisnya peraturan kelas. Artinya kita diminta untuk mencoba berpikir, mencoba membedakan mana yang disebut kesepakatan kelas, mana yang disebut keyakinan kelas. Yang sebelah kiri yang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang B, kami murid yang semangat belajar. Yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tadi saya sudah menyampaikan pengantar bahwa keyakinan kelas itu dibuat atau dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama
antara guru dan kelas pada saat mengajar atau kesepakatan awal. Kalau kita kan memang mata pelajaran berbeda ya. Jadi kalau mata pelajaran itu sesuai pelajaran. Tapi kalau SD itu memang dari wali kelas memang setiap hari kan bertemu. Nah, kalau kita kan agak berbeda. Jadi kalau kita memang awal masuk pada saat mengajar di kelas tersebut, bagaimana kita membuat keyakinan kelas sehingga pada saat proses belajar mengajar berdasarkan atau sesuai dengan pelajaran kita itu sudah disepakati dari awal masuk. Mungkin kalau semester 1 di awal Juli kita sudah sepakati. Di sini bisa kita lihat dan bisa kita bedakan mana yang kesepakatan kelas, mana yang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa menerka-nerka atau mengira-ngira. Kesepakatan kelas itu langsung mengacu kepada peraturan. Tapi kalau keyakinan itu dibentuk berdasarkan inisiatif bersama antara murid dan guru. Dan guru tidak boleh memaksakan, hanya boleh mengarahkan atau membimbing. Nah, ini pembelajaran yang baru menurut saya, ya. Jadi kalau dua hal ini yang dikatakan keyakinan kelas yang mana kira-kira? Ya, mungkin yang sebelah kanan sana ya Bapak Ibu ya. Artinya dibuat atau dibentuk berdasarkan kesepakatan atau hasil musyawarah bersama, yaitu kami guru dan murid. Artinya memang bersama-sama. Kalau di sini kan menjaga kebersihan sekolah, artinya mau tidak mau, kan gitu. Mau tidak mau harus menjaga. Kemudian datang tepat waktu, ini peraturan, berarti mau tidak mau. Tapi kalau dari sebelah kanan atau sebelah kiri kalau menurut Bapak Ibu, ini adalah dibicarakan dulu. Kira-kira apa sih yang perlu kita buat ke dalam kelas ini supaya kelas kita menjadi nyaman. Ini gambaran awalnya seperti ini. Mungkin agak bawah. Mungkin bawah. Dan kemudian di sini, nah kegiatan pendalaman keyakinan kelas ada istilah tabel T dan I, ya. Ini dibuat seperti ini. Ada istilah hormat, bekerja, diterima dan memiliki. Ini hal yang baru juga buat saya dan saya juga masih butuh belajar untuk pemahamannya. Yang minimal saya menyampaikan Bapak Ibu pernah baca atau pernah dengar gitu ya, bukan artinya saya menggurui atau lebih tahu dulu. Tapi minimal saya ini dulu pernah saya lihat, ini yang coba saya sampaikan. Ada istilah hormat yaitu kamu meyakini bahwa sangat penting untuk menghargai semua orang dan barangkali barang milik orang lain. Ini menghormati artinya. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, diterima dan dimiliki, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling berdiri dengan satu yang lain. Ini yang agak jadi saya perhatikan di sekolah kita, di masing-masing kelas itu merasa diterima dan dimiliki. Kadang-kadang ada anak yang tidak nyaman di kelasnya. Nah ini kan kadang-kadang juga bingung harus seperti apa. Karena pengalaman pernah saya bagi kelompok berdasarkan saya pakai memilih dan yang lain, kadang temannya tidak menerima. Apalagi kalau sudah memilih sendiri-sendiri, nah malah sama sekali tidak ada kelompok. Nah ini kadang-kadang. Dan saya ngajar di kelas, saya ngajar di kelas 9A, 9B, 8A, 8B, itu ada aja seperti itu. Nah ini adalah perlu kita pikirkan bersama supaya anak-anak yang merasa tidak mempunyai teman yang berdiri itu merasa nyaman di kelasnya. Ini biar kita bersama, karena kenyataannya ada nggak di 8A, nggak di 8B, nggak 9A, 9B. Mungkin kalau kelas 7 dan 7AB mungkin juga seperti itu. Yang diterima dan dimiliki, ini yang PR bagi kita. Ternyata tidak semua kelas merasa satu. Ada satu atau dua anak yang ya sudahlah, karena memang itu di kelas saya, ya sudah mau lagi seperti itu. Ya. Kemudian dibuat formatnya di sini ada bentuk Y dan bentuk T ya tabelnya.
Kemudian di situ ada yang dimaksud terlihat, terdengar, dan berlaku. Kemudian yang T-nya tampak seperti, tidak tampak seperti. Saya juga sebenarnya di sini agak belum bisa maksimal memahaminya. Ya kemarinlah kita lihat bersama aja waktu itu ya. Agak dulu. Nah ini bentuknya seperti ini. Hormat itu tadi artinya mengambil mana yang lain. Terdengar, yaitu satu orang berbicara, yuk saya bantu. Kemudian ada lagi kita bisa selesaikan ini bersama. Kemudian terima tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah, ini dengan apa yang kita dengar. Kemudian kita lihat, ini adalah sesuatu yang kita lihat berempati terhadap perasaan orang lain, ya. Kemudian di sini contohnya memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Nah, itu tadi. Kadang-kadang enggak kita menghapus atau tip X dan yang lain. Tahu-tahu sudah hubungan sana. Tip X satu untuk satu kelas. Nah, ini yang juga kadang-kadang membuat kelas tidak kondusif, tidak nyaman. Kemudian perilaku tersenyum ramah. Kemudian memberikan salam hormat, yaitu tadi berjabat tangan, kemudian dan seterusnya. Intinya ada dari ekspresi dari diri kita. Kemudian bentuk T-nya tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah ini dia kita datang tepat waktu. Ya, tapi ada istilah tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Ya. Jadi maksudnya di sini adalah orang yang datang tepat waktu, kemudian pada satu saat dia terlambat itu akan kelihatan. Beda dengan anak yang memang sering terlambat, udah biasa. Kemudian acuh tak acuh pada teman, kemudian tidak memberikan barang yang telah diberikan dan mengatakan sembarangan. Ini anak kita seperti itu. Kemudian ke bawah agak boleh bekerja. Ini artinya apa yang dilakukan siswa pada saat proses pembelajaran, yaitu bekerja dan menyimak guru. Kemudian ada istilah di situ tidak tampak seperti, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Itu tadi. Biasanya kalau anak yang fokus, anak yang tidak fokus, ya semaunya. Menyerahkan tugas tepat waktu, kemudian tugas tidak diberikan atau tidak dikerjakan. Ini adanya tabel I dan tabel T. Mungkin ke bawah itu terlebih. Nggak bisa. Nah ini ada peraturan dan keyakinan kelas. Nanti bisa kita lihat mana yang keyakinan kelasnya. Kita buat kalimat yang positif. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira bahasa kalimat keyakinan kelasnya seperti apa? Nanti bisa kita lihat. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini peraturan kelas ya. Dilarang melakukan kekerasan. Kemudian di bawahnya dilarang menggunakan narkoba. Bawahnya lagi Bapak Ibu, Pak Rebel, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Agak naik lagi Pak Rebel. Ya. Selalu memberikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas yang bisa kita ambil apa gitu, ya. Kemudian menunggu orang lain, artinya kira-kira apa di situ? Kalau dilarang mengganggu orang lain, berarti mungkin ya saling menghargai, mungkin saling menghormati. Kemudian hadir tepat waktu atau 15 menit sebelum pembelajaran mulai, mungkin keyakinan kelas, mungkin disiplin dan seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, mungkin sama itu menghormati atau saling menyayangi teman dan yang lain. Dilarang melakukan narkoba, artinya ini menjaga kesehatan dan seperti itu. Bisa diturut nanti akan ketahuan jawabannya seperti apa. Nah ini maksudnya seperti itu. Nah ini
agak naik derajat. Ini peraturan keyakinan kelas tersebut akan seperti itu. Jadi selalu memberikan buku tempatnya. Arti keyakinan kelas yang begitu diharapkan itu dibuat nantinya siswa bertanggung jawab. Kemudian jarang membuat orang lain, artinya di keyakinan kelas itu kita harus saling menghargai atau menghormati teman atau orang lain. Hadir 15 menit sebelum belajar dimulai, artinya itu sama artinya menghormati mungkin guru yang ada di dalamnya. Kemudian berkomitmen, bisa juga disiplin. Artinya kita buat ke hal yang positif di dalam kelas dari peraturan kelas. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kalau kita belum narkoba, rokok. Nah ini narkoba enggak, ini nasional mungkin ya. Tapi kalau kita rokok ini yang lumayan parah. Intinya sama, ya bagaimana caranya supaya menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau memberikan bersabar, menghormati orang lain pun sama. Intinya kita hargai berdua atau bersabar. Gunakan masker juga sama. Kemudian yang selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Biasanya kan ada tangga dan yang lain supaya apa? Menjaga keamanan, supaya menjaga keselamatan. Ya, jadi dari peraturan dibuat ke keyakinan kelas, dibuat ke hal kalimat-kalimat yang lebih positif, tapi berdasarkan kesepakatan bersama. Agak benar-benar. Ini pembelajaran yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Bisa kita lihat di sini. Nah ini kebutuhan dasar manusia atau siswa kita atau kita langsung ngomong. Ini berdasarkan ini ya, apa penelitian dan yang lain yang akan atau coba kita terapkan dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah kasih sayang dan merasa diterima. Jadi anak-anak kita intinya adalah harus kita sayangi dan bisa diterima di tempat dia berada. Ya, nah kira-kira sampai saat ini kira-kira seperti apa yang sudah kita lakukan. Kemudian penguasaan, artinya bagaimana anak-anak ini bisa merasa bisa diterima, kemudian bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Bagaimana cara kita sebagai guru supaya pelajaran matematika ya itu ngerti matematika, menguasai dan matematikanya. Mengikuti pelajaran bahasa Inggris bagaimana anak-anak ngerti dengan bahasa Inggris. Kemudian kebebasan. Nah ini tadi di dalam kelas setiap anak butuh kebebasan, tetapi dengan syarat diberi keyakinan kelas sehingga kebebasan ini nanti tidak kelabasan. Jadi bebannya dalam arti apa harus kita sepakati bersama di dalam kelas. Karena yang selanjutnya adalah kesenangan. Bagaimana caranya supaya di dalam kelas itu anak merasa nyaman, senang dan bahagia. Jadi konsep ini yang perlu kita perhatikan pada saat mengajar di dalam kelas, yaitu bagaimana kasih sayang dan rasa diterima anak di dalam kelas itu. Kemudian penguasaan yang kita berikan materinya itu berkonsentrasi atau tidak, itu di situ adalah bagaimana kita memberikan pembelajaran. Kemudian kebebasan. Kira-kira kebebasan apa di dalam kelas yang bisa kita berikan sehingga anak itu bisa berekspresi, tidak merasa takut, tidak merasa terancam atau tidak merasa sesuatu yang menakutkan buat anak. Kemudian anak merasa senang pada saat di dalam kelas. Ya, ini adalah teori tapi yang coba kita terapkan di dalam kelas. Kemudian selanjutnya untuk yang ini mungkin nanti akan disampaikan oleh Bu Dwi berkaitan dengan pembelajaran yaitu posisi kontrol dan segitiga institusi. Nanti di sini akan disampaikan kepada Bu Dwi berkaitan dengan poin-poin ini. Saya sudah menyampaikan poin 3 dan 4. Mudah-mudahan bisa ya minimal masuk ke telinga dan ingat-ingat hal-hal yang memang bagus dan
mencoba untuk kita terapkan di dalam kelas. Ya, bagaimana nanti kedepannya kita membentuk murid-murid kita sehingga murid kita itu berbeda, ya mempunyai budaya-budaya yang positif atau akhlaknya bisa lebih baik untuk kedepannya. Apalagi nanti kita ke lokasi atau ke dunia yang baru. Ini adalah tugas atau PR kita bersama sehingga kita bisa mencetak atau membentuk siswa yang baik, yang sopan, disiplin dan punya akhlak. Mungkin untuk sementara dari saya ini cukup, akan dilanjutkan kepada Bu Guru, kepada Bapak Ibu. Terima kasih sudah mendengarkan. Kepada Bu Guru, ya mungkin langsung aja saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Tulus. Tadi seperti yang sudah diterangkan dengan Pak Tulusno ya, memang kita mungkin bingung mau dimulainya dari mana ya melakukan itu semua. Jadi mungkin Bapak Ibu ya, keyakinan kelas itu memang kita bentuk itu bersama-sama dengan siswa. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk siswa ya untuk siswa juga. Kita sebagai guru hanya bisa bisa membimbingnya ya. Kemudian juga untuk kebutuhan dasar manusia itu memang kita tahu anak-anak kita di SMP 31 itu mempunyai latar belakang yang sangat berbeda-beda ya Bu, mempunyai karakter berbeda-beda dan mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda antara siswa satu dan siswa lainnya. Jadi ini di sini tantangan kita bersama untuk merubah sikap siswa untuk menuju ke perbuatan yang lebih baik lagi. Jadi di sini saya akan meneruskan tadi pembelajaran dari Pak Tulus ya. Di sini saya akan memaparkan tentang 5 posisi kontrol guru. Sebelumnya ya Bapak Ibu, saya juga sebagai seorang guru bingung. Sebagai seorang guru ini saya di sini masuk ke dalam posisi yang mana? Jadi di sini kita akan bersama-sama belajar sebagai seorang guru kita masuk ke posisi yang mana? Next Pak Rifil. Nah ini mungkin tidak terlihat ya Bapak Ibu, ini di sini akan saya bacakan. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, keempat memantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, setelah ada riset atau penelitian, ternyata 5 posisi kontrol ini sudah mendapat bagian-bagiannya. Ternyata untuk sebagai seorang penghukum dan membuat merasa bersalah itu adalah identitas yang gagal, dan itu sudah tidak boleh lagi dilaksanakan di sekolah. Lalu yang sudah berhasil atau sukses ini ada kontrol kita sebagai teman dan sebagai pemantau. Lalu yang sudah berhasil juga di sini sebagai seorang manajer. Nah, lalu apa sih contohnya guru kok menjadi seorang penghukum? Nah, di sini sudah ada yang jelas. Jadi di sini ada contohnya. Guru itu selalu mengadrik atau menunjuk-nunjuk atau sering menyindir siswa. Misalnya siswa itu kurang mampu memahami suatu pelajaran, tiba-tiba kita langsung menghukum, mengejek anak itu bahwa anak itu bodoh. Tidak seperti itu. Lalu juga guru juga di sini sebagai penghukum ada katanya di sini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya nanti rasakan, atau awas ya kamu nanti nilainya nggak edukasi yang bagus. Nah itu juga sebagai penghukum. Nah juga di sini ada di hasil juga sering memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Dan di sini juga tidak boleh. Ini bisa di ataskan sedikit Pak. Di atas sana. Oh yang di bawah. Nah ini. Nah yang di sini juga ada murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah itu kadang-kadang murid sering bilang kita gurunya galak, sering hukum, jadi mereka sudahlah biarkan saja, paling besok juga ibu kasih hukuman. Nah lalu ini ada dampaknya. Kalau kita sering memberi hukuman, biasanya anak akan mengulangi lagi dengan kesalahan yang sama. Kita kembali
Arifia. Nah di sini ya ada yang kadang guru itu untuk posisinya selalu merasa bersalah. Jujur kadang kita tanpa sadari kita tuh di kelas sering bilang ini, nah ibu kecewa loh dengan kamu. Kalau kamu begini nanti ibu ditegur dengan kepala sekolah. Atau enggak bajunya dimasukkan nanti ibu ditegur dengan kesiswaan karena nggak memberitahu. Nah itu suatu tindakan yang membuat kita tuh merasa bersalah. Nah di sini ada katanya di sini, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres. Kita kan sering ya jelas pas bilang, aduh mah ibu pusing loh, nah apa lu nggak bisa dia udah, ibu nggak mau ngajar kamu lagi. Nah seperti itu tanpa sadar kita sering mengucapkannya. Nah lalu di sini juga ada kata-kata menyembunyikan, menyangkal, berbohong, itu sering sekali dilakukan oleh anak-anak ya. Lalu juga kalau kita sering seperti itu dampak ke muridnya, anaknya merasa rendah diri. Ya misalnya kita sering menunjuk anak itu, kamu bodoh ya, nggak pernah belajar. Lalu kata-kata yang menghukum, jadi anak-anak itu merasa minder, ya introvert, akhirnya mereka merasa rendah diri. Nah kedua posisi kontrol ini Bapak Ibu Guru kita tidak boleh lagi dilaksanakan di sekolah karena akan berdampak ke siswa. Nah yang sudah di sini Pak ada dua posisi kontrol, yaitu sebagai teman dan sebagai pemantau. Ya, sebagai teman, mau diturunkan sedikit, diturunkan. Turun. Enggak yang sebagai teman. Nah di sini sebagai teman dan pemantau. Yang contohnya guru berdua membuat alasan-alasan untuk gurunya. Ya, ayolah lakukan demi ibu nak. Masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu kalian. Jadi kita masuk memposisikan diri kita itu dengan murid sebagai teman. Di sini ada sisi positifnya. Murid akan dekat dengan kita, nurut dengan kita, tetapi di sini juga ada efek negatifnya, yaitu murid akan tergantungan dengan kita. Ah saya mau diajak oleh Pak Rivial aja lah, ada Pak Rivial baik. Ah saya nggak mau diajak Bu Emi, Bu Emi galak. Jadi anak akan memilih. Kalau kita sering memposisikan kita sebagai teman, ya jadi di sini juga ada efek negatifnya. Lalu yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Hanya pemantau saja ya di sini. Pertama menghitung atau mengukur, lalu ditanya peraturannya, hanya menyesuaikan diri. Kalau diawasi, ya. Jadi kalau anak datang terlambat, kita sebagai motor ada dilihat. Anaknya ya sudah ada guru piket. Akhirnya dia sadar saya harus seperti apa. Nah lalu yang di sini juga ada murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Ada juga di sini ada contoh murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah di sini juga ada. Lalu efeknya untuk murid, dia bisa menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah di sini jadi murid mulai menghargai, ya. Lalu yang terakhir yaitu sebagai posisi manajer, ya. Manajer itu kadang guru sering melakukan pertanyaan kepada murid, misalnya, nah hari ini kamu sudah sarapan atau nah semalam kamu belajar tidak? Kita bertanya kepada murid ya. Nah lalu apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan? Nah misalnya anak tidak mau belajar menulis, kita tanya, nah kamu sukanya belajar apa? Membaca atau mendengarkan? Nah lalu berikutnya di sini murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi di sini anak mulai mempunyai keyakinan diri, ya. Dan masuk di sini juga ada bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi anak itu tahu salahnya di mana. Akhirnya karena kita merasa seorang manajer ya guru mengontrol siswa, anak itu bisa sadar apa sih kesalahan yang sudah dia buat. Lalu yang berikutnya mengevaluasi diri dengan cara memperbaiki diri. Nah jadinya Bapak Ibu rekan guru, sebagai guru itu kita ada 5 posisi. Nanti mungkin di tahap akhir ada
Nah, ini contohnya ya. Ada yang pertama, biasanya Bapak Ibu guru sering bilang, saya kecewa sekali dengan kamu. Contohnya ada siswa yang sering melakukan kesalahan diulang-ulang, kita selalu bilang begitu, akhirnya apa? Membuat orang lain merasa bersalah. Aduh, gara-gara saya, Bu Guru marah. Aduh, gara-gara saya gitu. Karena Bu Gurunya Bapak Guru sudah bilang saya kecewa sama kamu. Gitu. Lalu yang kedua ada pernyataan kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu seolah-olah menunjukkan bahwa orang itu memang salah, ya. Kita tidak bertanya alasannya apa. Nah, lalu yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru. Nah, itu biasanya teman ya. Kadang-kadang kita nyuruh anak ke warung, tolong sih ibu belikan tisu atau apa. Nggak mau, ayolah kan nanti ibu pahit ya atau apa. Itu sebagai teman ya seperti itu. Dan ini memang sering kita lakukan. Lalu yang berikutnya ada pernyataan, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini sebagai pemantau ya. Ini juga biasanya terjadi ketika kita menjadi orang tua di rumah. Ya, jadi anaknya pulang sekolah ditanya, berapa nilainya hari ini? Nah, kalau SMP mungkin kalau stiker ini sudah tidak digunakan ya, ini untuk TK dan SD. Walaupun ada beberapa di SMP juga yang menggunakan stiker-stiker cat seperti itu. Nah, lalu ini juga ada pernyataan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini sebagai manajer. Manajer itu menggali dulu informasi sebelumnya ya. Yang terakhir ada pernyataan, kamu selalu paling terakhir. Nah, ini juga menghukum. Kita nggak tahu alasannya. Kenapa sih setiap mengerjakan tugas anak itu ngumpulnya selalu terakhir? Kita nggak tahu ya. Apakah anak itu memang mempunyai keterlambatan dalam menulis atau ada yang lain, kita nggak tahu. Tapi kita nggak boleh bilang kamu itu selalu paling terakhir kalau mengerjakan tugas. Seperti itu. Next, ya. Ini dia makan. Terus next. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu guru tentang posisi kontrol guru. Jadi setidaknya tadi ada gambaran sedikit. Kira-kira kita sudah menjadi apa ya, posisi yang mana yang selama ini kita lakukan? Kalau memang setiap hari kasih hukuman pada siswa, berarti memang kita posisinya sebagai penghukum gitu ya. Baik, ini pembelajaran ke-6. Setelah tadi ada teori kontrol, ada segitiga restitusi. Mungkin asik ya Bapak Ibu kita mendengar apa sih segitiga restitusi. Next, Pak Rian. Sebelum kita ke segitiga restitusi, saya akan menjelaskan sedikit restitusi itu apa. Restitusi ini adalah bagian bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan masalah mereka dengan sendirinya dan bisa kembali ke komunitas dia dengan mempunyai karakter yang kuat. Ya, jadi di sini siswa salah, mereka bisa menyelesaikannya sendiri. Nah, di sini sudah tertera ada gambar segitiga ya, di mana yang pertama untuk segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas yang pertama, lalu validasi kebutuhan, yang terakhir menanyakan keyakinan ya. Jadi di sini sudah ada keterangannya, kamu tentu punya alasan kenapa melakukan tersebut, lalu ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, lalu ada nilai-nilai apa yang telah disepakati, ini ada di keyakinan kelas tadi, lalu yang terakhir kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Next, Ariel. Nah, ini yang pertama ya, ada kata menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini banyak sekali kasus yang terjadi di sekolah kita ya. Di sini ada sedikit kata ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri,
sendal. Nah, jadi kita harus bertanya seperti itu, jangan langsung menghukum karena peraturan sekolah sendalnya disita, anak panggilan orang tua. Jadi kita harus identifikasi dulu. Next, Pak Dibiang. Nah, yang kedua, segitiga status itu ada validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic needs, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apa itu power, freedom, work and survival? Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Terus guru juga sering mengatakan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Next, Pak. Enggak ada di atas. Yang baru. Lalu berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, di sini setelah tadi kita panggil siswa biasanya, nah kenapa kamu pakai sendal? Nah, di poin ini kita minta siswa menceritakan alasannya mengapa dia menggunakan sendal. Dan kita tanya, kamu kesalahannya ada di mana? Kok pakai sendal? Pasti siswa itu akan bercerita, ya. Di sana jadi kita akan tahu kenapa sih alasannya siswa tersebut menggunakan sendal ke sekolah. Berikutnya, Pak Divial. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Lalu yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ikutnya, Pak. Nah, ini tidak usah ya. Jadi itu Bapak Ibu, jadi kalau kita melihat dalam segitiga restitusi, jadi lebih baik kalau anak itu melakukan kesalahan, kita panggil dulu anaknya, kita bertanya, mengapa sih anak itu melakukan hal tersebut? Alasannya apa? Kemudian sebagai seorang manajer, kita mengaitkannya dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apakah perbuatan yang ia lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah dibuat? Kalau tidak sesuai, apa yang harus dia lakukan? Nah, jadi ini di sini dengan sendirinya anak itu sadar mereka itu salahnya di mana. Ya, tanpa kita memberikan hukuman yang alhamdulillah sekarang sudah tidak pernah kita lihat lagi ya, Pak ya, keliling lapangan atau dijemput di bawah tiang bendera itu tidak ada. Jadi di sini anak sadar dengan apa yang sudah mereka lakukan dan kita tanya, jadi untuk edukasi kamu atau supaya kamu tidak mengulangi lagi tindakanmu, apa yang akan kamu lakukan? Seperti itu. Jadi mudah-mudahan di sini budaya positif seperti itu bisa berjalan dengan baik di sekolah. Masih ada lagi Pak? Oke, mungkin hanya sampai di sini penjelasan saya dengan Pak Kulusno. Sedikit kurangnya ya, karena kami di sini masih sama-sama belajar. Di sini ya kami mohon maaf apabila ada beberapa hal yang belum dipahami. Jadi kami minta nanti setelah ini mari kita belajar bersama-sama untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang ya Bapak Ibu, sebelum kita tutup kita ada refleksi. Di sini saya ada stick note. Saya minta
Jadi tulis saja Bapak Ibu, ini karena memang diminta, jadi aksinya aja yang kita ambil intinya. Ada aksi yang Bapak Ibu lakukan ke depan. Selama ini yang Bapak Ibu lakukan pada saat proses belajar mengajar, yang memang sering dilakukan itu pada siswa ada masalah dengan masalah, itu posisi sebagai apa? Sebagai pemukul atau membuat orang merasa bersalah, atau mengajak anak berkomunikasi itu sebagai teman, atau memantau mengetahui masalah pada anak, kemudian memberikan solusi pada anak ini seperti apa? Apa yang dilakukan? Apakah hukum memantau membuat orang merasa bersalah atau membuat masalah dengan anak? Ya itu saja poin yang sering apa, kedua apa, ketiga apa. Dan ini aksinya Bapak Ibu, saya tidak melihat apa yang Bapak Ibu lakukan, tapi aksinya nanti kalau sudah ditulis silakan nanti ditempel di kartonnya. Boleh. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu, artinya ini pengalaman kita selama ini jadi guru. Ini ada pemaparan baru. Nah kita nanti berusaha berangsur-angsur untuk berusaha untuk di posisi yang kedua dan ketiga. Ya, gitu. Ya yang kami ditunggu aksinya Bapak Ibu dari kegiatan ini. Jadi, hampir pas juga ada pembunuh Silakan Bapak Ibu ditempelkan di depan kalau sudah ditulis kira-kira apa yang selama ini sudah diberikan kepada anak. Ada 3 posisi, ada bahkan situ aja nanti kan yang jalan. Kasih alasan dulu. Kalau ada sepeda itu. Ini adalah apa yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan atau laksanakan di dalam kelas berdasarkan apa yang sudah kita coba sampaikan 5 posisi kontrol. Kira-kira selama ini kita sebagai guru Bapak Ibu ya, kita tidak menghakimi atau merasa lebih pintar, tapi kita berbagi selama ini apa sih yang kita sudah terapkan. Di sini bisa kita lihat jika siswa bermasalah, maka posisi saya melihat kondisi siswa tersebut sebagai penghukum. Itu yang pertama. Nanti kita lihat secara umum ya berapa. Ada yang poin kedua, memantau orang merasa bersalah. Kemudian ada lagi ke bawah ini penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kemudian penghukum. Kemudian yang bawah sebagai teman. Kemudian sebagai orang merasa bersalah. Kemudian yang selanjutnya yang di sini posisi penghukum. Kemudian ini teman juga, ada pemantau juga, ada penghukum juga.
Kemudian hampir semua 50 konten pernah saya lakukan. Ya, ini hampir semua ya. Pengukur, ini pengukur, ini pengukur. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa selama ini yang pernah kita lakukan, ya saya juga menyadari ya hampir semua yang kita lakukan di sini, karena melihat kondisi anak yang kita lakukan pada siswa kita adalah posisi penghukum, tetapi memang dengan menghukum itu untuk jangan dilakukan lagi atau jangan dicoba-coba lagi, artinya untuk kebaikan untuk selanjutnya. Ya, ini gambaran secara umum Bu, seperti itu. Yang mudah-mudahan setelah kita melihat apa yang sudah coba kami paparkan, berangsur-angsur kita bisa masuk di posisi sebagai teman, memantau atau manajer. Ya, tetapi memang penghukum ya kadang-kadang masih perlu kita lakukan karena harus lihat kondisi. Karena hari ini sudah pernah saya tanyakan kepada DP dan kepada fasilitator, memang berangsur, tidak mutlak harus menghilangkan penghukumnya. Karena memang posisi atau keadaan siswa kita ini luar biasa. Itu tadi dari latar belakang yang bermacam-macam, ya. Tapi kalau memang anaknya dari awal niatnya sekolah, mungkin posisi penghukum dan membuat rasa bersalah tidak kita lakukan. Tapi kalau untuk kondisi murid kita, penghukum ini masih menjadi salah satu cara untuk mengarahkan atau mendidik siswa kita. Terima kasih Bapak Ibu untuk mencoba memberikan sedikit pengalamannya sehingga pada saat ini kita bisa mengetahui apa yang akan kita lakukan untuk ke depan. Silakan Bu Billy, waktunya sudah pas. Baik, terima kasih. Bapak Ibu Guru, baiklah kita sudah di penghujung acara. Sebelumnya saya dan Pak Tulus mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu Guru yang dengan senang hati membantu kami dalam melaksanakan tugas aksi nyata kami. Kami di sini tidak bisa membahas apapun ya, kami hanya sedikit memberikan apa yang telah kami dapatkan di dalam guru besar ini. Ternyata semangat dari Bapak Ibu Guru dan teman ini merupakan apa ya, motivasi yang berarti bagi kami untuk kami tetap semangat menjalankan program guru penggerak. Doakan kami juga nanti menyusul kemudian ya bisa cepat lulus selesai kegiatan ini, dan untuk Bapak Ibu Guru yang belum ikut kami harapkan bisa menyusul kegiatan kami. Mungkin hanya ini saja dari kami. Saya sebagai moderator mengucapkan atau meminta maaf kalau mungkin dalam pelaksanaan kegiatan hari ini banyak kekurangannya. Kepada Ibu Kepala Sekolah saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.